Kan juga dia bawakan emblem tank, dia masih bawakan vitality juga, jadi ada tambahan HP-nya, jadi dia bakal sangat tebal sekali. So, kita akan melihat dari semua draft yang sudah dibawakan. Apakah Rebellion Zion atau Dewa yang akan mengamankan game yang pertama? MPL Arena, mari kita hangatkan dulu suasananya. Itu dia, Dewa United yang aku pengen banget sih sebenarnya ngeliat mereka kembali lagi ke performa mereka di minggu pertama. Tapi sisa-sisa match mereka ini juga keras-keras. Jadi makanya aku bilang ini adalah satu titik tumpu juga. Kalau mereka bisa menumbang Rebellion Zin di sini, kemungkinan mereka bisa kembali lagi ke performa mereka yang seharusnya. Meskipun tidak terlihat terlalu what-centris amat sekarang, tapi at least early pressure ini akan jadi jawaban untuk Dewa United. Dan what? Bakal bermain lebih agresif. Haze bakal coba di pressure di area atasnya. Dan memakan satu buah flicker untuk buat sendiri. Dan 2 flicker sudah nggak ada untuk kedua belah gold laner dan dimaksimalkan ya. Karena memang backupan dari ODZ ini akan membuat Watt nantinya cukup struggle untuk di menit-menit awal nih Om Awa. Yep. Dan memang untuk di menit awal kita selalu melihat angka sih sebaiknya ada di kosong-kosong ya. Iya. Karena ada yang dapat poin kill 1 aja nanti itu bakal timpang untuk team fight di Turtle. Iya, dan apalagi sekarang kan dengan pembagian levelnya ini agak sedikit sulit juga ya. Nah itu jadi kunci penting tuh Kak. Ya sekarang untuk pembagian level ya kalau kita melihat tim yang lain ada nih yang level 1 mid lanernya langsung ke XP. Ya. Nanti di menit yang kedua gabung lagi ke sana. Jadi Tiba-tiba dapat udah 2 kali level katapult, 4. betul. Iya, dan apalagi sekarang untuk objektif turtle-nya itu bakal diuntungkan banget sih. Untuk tim-tim yang bisa mendapatkan turtle pertama dan kedua. Karena yang pasti dengan experience yang ditambahkan itu akan membuat nantinya gap experience benar-benar tercipta di menit ketiga pada saat kontes turtle yang pertama Om Awa. Oke. Dan dari emblem Ruby sendiri juga dia tidak menggunakan emblem Festival of Blood ya. Tapi dengan full defense emblem tank pakainya juga. Iya, mungkin dia lebih memprioritaskan gimana caranya bisa dapetin inisiasi di follow up sama temennya. Dixon di sini dengan ngebawa satu buah Breastmark ini bisa jadi tulang punggung juga untuk Dewa United sebagai garda depan dari Dewa. Wow, ini benar-benar di-press banget ya. Swallow-nya nggak dikasih chance untuk bisa maksimal mendapatkan level 4 yang terlebih dahulu dan turtle yang pertama sudah sedikit demi sedikit di-kiting. Dan ini setup yang manis dari Dewa United Om. Yap, ini gak bakal dikontes sama sekali. Karena bakal susah ya. Lihat tengahnya sendiri masih baru naik ke level yang keempat tadi Swallow-nya. Harus recall juga kembali ke belakang. Iya, dan Kars terpaksa ngebuka split saja hanya untuk menghindari gertakan dari dua pemain Dewa United di area bawah. Jadi mereka nggak mau terlalu overcommit. Dan satu suara untuk Dewa United dari Mirko. Wow, dan terlihat ya dari talent predictions-nya ya, di mana 5 suara menuju ke arah Rebellion Zion. Tapi yang aku notice nih untuk early game pressure, ya sebenarnya Rebellion Zion bisa untuk memaksakan sih Om, untuk nabrakin aja seperti di area river ini. Oke, bakal coba ditabrak, tapi Case terpaksa mundur dengan satu buah wings by wings. Swallow hanya mengcopy IMU saja ke satu buah pedal strike. Dan bahkan dari Heist memberikan pressure clear cepat di area mid-nya. Karena mereka punya baksi ya, mereka mau mainin rotasi, mereka mau mainin early pressure-nya. Dan kita tahu Dewa United salah satu tim yang early-nya ini agak sedikit sulit kalau kena press. Ya, dan yang aku notice ya dari kedua belah gold laner, ini dari menit ketiga sampai di awal tadi itu benar-benar selalu memberikan pergerakan menuju ke arah tengah dan dimaksimalkan juga sehingga mereka akan lebih cepat lagi nantinya untuk mendapatkan farmingan di early game yang mau. Oh ya, tapi kalau bicara soal di early game ini Dewa menurutku mereka udah bagus banget sekarang. Karena biasanya kita tahu Dewa ini mereka selalu kalah mungkin terkena first blood atau tapi sekarang mereka masih bisa head to head dengan Rebellion Zion. Jelas keuntungan untuk Dewa. Tapi Heist tahunnya connect nomor Fanny dari seorang Sacho keluar, tapi Saudi mencoba untuk menarik dengan satu buah Iron Hook dan tahun memory dari seorang Watt menumbangkan Heist kali ini. Bakal coba dipaksa lebih kali ini Swallow flicker namun tidak bisa untuk mengincar ke arah Sacho. Sacho masih bisa mundur. Tadi sempat dibahas sama Kowa di mana Dewa United early-nya sekarang udah mulai kelihatan bisa kasih pressure ke arah Rebellion Zion karena mereka ngebawain 4 pemain dari MDL yang udah biasa main sebelumnya. Dan juga tapi satu sih yang pasti ya, meskipun memang mereka dapetin first blood ya dari goldnya ini gak bakal terlalu jauh. Karena tadi waktu ada team fight yang terjadi Vincent dia berhasil untuk ambil creep jungle dari Dewa United. Iya, dan terlihat ya kalau misalnya sekarang gangguan mungkin dari sisi X-Planernya sudah mulai terlihat juga untuk mengantisipasi pergerakan jungle. Tapi ada yang terculik kah? Kali ini Kars masih bisa mundur? Enggak ternyata. Terkena pada strike dan masih mau lebih dari Dixon masuk dengan satu buah Berserker. Tapi ternyata Swallow bakal coba dikejar. Vincent tidak akan terlalu memaksakan team fight-nya. Dan Dewa United memukul mundur Rebellion Zion di area turtle yang sudah muncul untuk kedua kalinya. Wow, dan ternyata ini agresi dipegang banget sih sama Dewa United. Bahkan untuk kali ini 2 turtle itu tanpa ada kontes sama sekali dari Rebellion Zion Om. Ya, dan bahkan terkesan dari Dewa mereka bermain 5-man show ya tadi ya. Mereka langsung show up 5 pemain tadi karena memang turtle-nya ada di atas dan ingin di setup oleh Dewa United. Dan sayangnya Kars
harus tumbang dan mengakibatkan ya 4 lawan 5. Mau gak mau, Turtle dilepaskan. Ya, dan selalu dengan adanya objektif demi objektif yang ada 5 player secara langsung. Dan dari tengah sana, oh, cuma mau. Nggak ada pressure yang diberikan ketika case-nya memang nggak bisa terlalu maksain untuk menculik ke arah Swallow. Tapi kelihatan Heist aja udah mulai respect dengan keberadaan dari Watt ya. Dia langsung melakukan pertukaran laning di area bawah karena match-up-nya memang agak sedikit sulit. Ketika melawan Brody yang sistem poke-nya ini lebih masuk dibandingkan dengan Beatrix. Ya, dan sejauh ini aku belum lihat sih ada inisiasi dari Audi yang bisa membuahkan poin kill pertama untuk Rebel Legion. Mereka masih cukup struggle untuk bisa mempertahankan agresivitas yang dimiliki sama Dewa, Om. Ya ini menurutku dari Rebellion mereka lebih nahan dulu sementara waktu ya. Karena mereka belum punya damage yang cukup juga. Jadi kalau memang ada Iron Hook yang bisa kena dan itu salah kena, situasi itu bisa dibalikin. Jadi sementara waktu Rebel Legion masih menunggu untuk item-item dari High Summer selesai. Yeah. Beatrix, Franco kita tahu lah kombinasi ini bakal bersinar nanti ketika sudah menginjak di mid game. Ya, dan pasti dengan membawa Brody dari Dewa United mereka bakal cukup susah juga sih untuk bisa didapatkan poin killnya. Mengingat dengan Dewa United, dia tahu nanti combo antara Shaco dan juga Watt itu bakal bisa merepotkan Rebel Legion. Tapi Conceal udah mulai dibuka, Sacho mencoba untuk mencari satu pemain yang bisa ditargetkan untuk diculik. Namun Rebel Legion peka akan hal tersebut, mereka langsung menarik mundur. Tidak mau terlalu memaksakan team fight karena kali Dewa. Mereka mencoba untuk mencuri satu pemain yang sebuah Iron Hook-nya Dixon datang. Prefer fighter tapi Swallow flicker mundur ke arah belakang. Dan sementara di sini depannya Lana ya tumbang begitu saja. Ditukarkan dengan Vincent. Masih mau lebih kali ini dari Hacho mengincar ke arah seorang Dixon. Satu buah Iron Hook memang koni dari Auditizi, namun masih ada backup yang begitu manis dari Dewa United. Wow, itu Swallow bagus banget ya. Dia bisa flicker pada saat Fighter Attack dibuka dan menghindari inisiasi dari Dixon. Hampir bisa ke pick off dan kalau misalnya ke pick off bakal rugi untuk Rebel Legion. Bakal rugi kalau Auditizi bakal keculik, tapi Sacho menahan di area depan. Watt masuk. Satu buah yang open tidak begitu manis dan di follow up dengan begitu cepat oleh Case. Double kill diamankan dengan seadanya Curse of Crow dan bahkan dua pemain hilang dari Rebel Legion. Semakin snowballing dari Dewa United, bahkan masih mau lebih. Vincent bakal coba ditahan di area atas di bawahnya. Case mencoba untuk ngebuka satu buah PDA strike, tapi Watt dapat memori tidak akan mampu untuk menumbangkan Vincent. Masih terlalu tanky, tapi Swallow yang akan menjadi incaran, namun tidak ada minion yang masuk di area mid lane-nya. Wow, ini agresi yang sangat mahal banget dari Dewa United dan mereka benar-benar mengungguli dari segi poin killnya nih. Mau apa yang terjadi sama Rebel Legion? Dari Rebellion mereka masih split juga tadi ya. Karena Kars masih ada di bagian atas, jadi belum ada badan yang lebih yang bisa dimaksimalkan oleh Rebel Legion. Jadi Beatrix-nya tadi Heist Armor benar-benar terperangkap seorang diri yang hanya ditemani oleh Auditizi yang belum punya juga Bloodhound-nya. Ya, dan yang aku notice pun Kars belum join ya karena team fight ya. Dia masih coba untuk melakukan split push dan memang membuahkan auto turret di bagian top lane. Tapi sangat disayangkan ya Rebel Legion bakal semakin kesulitan pada saat team fight ini, Om. Iya, dan kontrol awal yang sudah unggul dari Dewa United, jadi jelas mereka ingin lebih juga. Lihat, Pac-Man Show lagi. Oke, Conceal bakal coba dibuka, tapi Vincent yang terlihat di depan mata kali ini bakal coba diincar. Tidak dikasih kesempatan untuk mundur. Dan bahkan satu buah Brave Fighter dibuka begitu saja, Tortoise Poison. Tidak akan membuat Vincent mampu bertahan dari 5 pemain Dewa United all in semua ke arah Vincent. Wow, ini 5-man move selalu dilakukan oleh Dewa United Esports dan membuahkan poin kill demi poin kill yang menunjang gold mereka. Auditizi dipok begitu saja dan terpaksa mundur karena kita udah melihat damage dari Case juga begitu perih. Dan Rebel Legion mereka selalu team fight entah 4 lawan 5, entah 3 lawan 5. Kars bakal di sini melakukan split push untuk memberikan distraction. Tapi aku rasa dengan adanya Vincent dan juga Auditizi yang harus menculik ke arah pemain dari Dewa United, mereka harus ada satu pemain yang jagain haze-nya. Iya, dan itu yang mau nggak mau ya dilakukan sama Rebel Legion. Tapi kali ini dari Dewa United, ini mereka nggak tahu nih, dari tadi selalu bisa mencari celah. Blind spot selalu didapatkan dan membuat Rebel Legion nggak bisa melakukan inisiasinya, Om. Ya. Ya, tapi satu yang pasti ya mereka selalu berjalan 5 ya. Iya. Dan main 5 seperti sebenarnya bagus gak bagus. Kalau bagusnya memang di early game, kalau lagi unggul item ini jelas akan membuat Rebel Legion agak sedikit bingung mau dilawan atau mau dihindari. Karena Rebel Legion mereka cukup kesulitan dengan adanya posisi Dixon yang ngebuka Braver Fighter langsung incer ke arah Swallow atau ke arah Heist-nya. Jadi ketika posisi Vincent sibuk di area depan untuk incer ke arah backline dari Dewa United, belakangnya diobok-obok tadi Sacho, nah di area depan Kars hampir aja terculik, masih punya flicker untuk mundur. Tapi dari Dewa United pun tidak terlalu over commit kali ini karena mereka mengincar targetnya yang lebih efektif. Mereka ngincar ke arah Heist atau ke arah Swallow. Kalau mereka nggak bisa dapetin belakangnya, mereka rontokin depannya Auditizi atau Vincent. Ya, dan menurut aku dengan membawa
Lapu-Lapu sebagai last pick itu ngejawab banget sih pemilihan Valentina dari Swallow. Dia nggak bisa aman loh. Ketika dia mengcopy Feather Ice Strike selalu bisa dipanis dengan Bravest Fighter oleh seorang Dixon. Ya. Dan tapi Rebellion mereka sebenarnya punya jawabannya. Apakah ini jawabannya dengan menculik ke arah Kars yang tumbang di tangan seorang Watt dan bahkan lihat bermain secara objektif dari Dewa United Auditiz. Iron Hook yang tidak mengenai ke arah pemain dari Dewa United, tapi Swallow mengcopy satu buah Feather Ice Strike Sacho. Recall terlebih dahulu di area depan dan Dewa United mereka menutup semua chance. Tapi apakah lihat satu buah body hand connect dan Sacho dipanis karena recall terlalu depan. Dan bahkan Dixon mencoba untuk mengincar ke arah backline-nya. Vincent mencoba untuk mengcover tapi Watt mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Hanya space saja yang diberikan ke arah pemain-pemain Dewa karena mereka berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama ke bawah. Wow, oke, itu tadi recall yang ya oke lah lumayan mahal tapi masih di awal juga. Tapi satu yang pasti sebenarnya Rebellion mereka punya jawaban kalau Iron Hook yang bisa kena. Ini yang belum kita lihat sedari tadi. Bagaimana Iron Hook yang bisa mungkin untuk menculik satu yang membuat team fight-nya harus diinisiasikan oleh Dewa United. Ya, dan selalu ya, membuat teman-teman dari Dewa United itu harus bersiap sih. Ketika Iron Hook-nya connect, follow up-nya harus begitu cepat. Mungkin tadi keberadaan dari Dixon pun nggak ada di tempat yang sweet spot untuk bisa nge-reach ke arah Feather Ice Strike yang dibuka oleh Swallow. Iya, dan jangan sampai ya recall momen ini membalikan keadaan. Iya, atau terulang lagi. Ya. Reminder aja, Ya, reminder. Reminder aja ya teman-temannya. Tapi ya Dewa kali ini dengan keunggulan di tangan mereka 3.200 gold yang sudah dipegang. Dan Lord yang sudah mulai berjalan aja, semua turret udah mulai digunduli nih. Dari Dewa United sendiri mereka mau bermain secara objektif. Tapi Vincent mencoba untuk menyelamatkan turret di area mid sepertinya sulit karena super minion gede banget semua katapultnya masuk ke area dari Rebellion Zion. Ya, dan dua Ender Turret berhasil dihancurkan. Dan yang aku lihat ya, Rebellion Zion harusnya masih kuat dan powerful kalau misalnya mereka kena pressure di area high ground-nya. Mengingat dengan membawa Franco dan juga Vincent nantinya bakal memberikan efek backstep-nya di bagian belakang dari Dewa United. Menurut Om Awa gimana? Mereka mau gak mau sih ini harus main front to back juga buat Rebellion Zion untuk sementara waktu ya. Karena dari tadi kita tahu Dewa mereka jarang split. Mereka langsung nabrak main 5, nabrak ke sini, nabrak ke sana. Dan yang harus dicari tadi adalah bagaimana tarikan Iron Hook misalnya bisa kena. Dan itu ada follow up-nya di belakang seperti Heist Armor atau bahkan dengan Arcade Shade Shadow Strike yang bisa dimainkan oleh Swallow. Tapi menurut aku kalau Rebellion Zion cuma menculik let's say dengan satu buah Iron Hook tadi ya ke arah Sacho. Ini gak cukup buat Rebellion Zion karena garda depannya masih cukup banyak. Ada Lapu-Lapu Dixon, ada Fredrin juga dari Lanaya. Jadi ngincer ke arah Watt mungkin agak sedikit sulit untuk Rebellion Zion. Gimana caranya dari Kars ini mungkin kayaknya bisa motong deh. Yes, tugas Kars sebenarnya adalah untuk nge-flank ya. Iya. Buat muncul di belakang agar menjauhkan Watt nggak kasih damage dari basic attack dia. Iya, tapi sepertinya dari Auditiz kalau nggak bisa dapetin Iron Hook yang pas juga ke arah satu pemain dari Dewa United tentunya mereka nggak akan terlalu overcommit. Kecuali mungkin Vincent, kalau nggak bisa Kars yang motong mungkin Vincent bisa memotong. Karena kalau kita ngelihat Swallow, dia selalu nge-copy ke arah Feather Ice Strike dari Case. Ya, dan tapi dia juga sering mengeluarkan flickernya untuk mundur dari kejaran Dixon. ya, tapi menurut aku dari Dewa United ya, selama frontline mereka yang nantinya kena Iron Hook itu bakal ada momen. Mereka semua bisa melakukan counter setup ya. Mengingat dengan ada backliner yang selalu siap untuk melakukan cover. Dan ini adalah chemistry yang kita rindukan dari Dewa United. Mereka benar-benar berjalan bersamaan selalu 5-man moves dan team fight demi team fight ya. Mereka selalu unggulin dari Rebellion Zion. Nah, di sana lah pentingnya Kars nanti ya kan. Kars kalau memang bisa ada tim yang dilakukan, dia harus bisa mencegah Watt. Karena dia bakal durable dengan split-split. Tapi Heist kali ini sudah mulai terlihat di depan mata. Flicker udah mulai digunakan tapi Lanaya mencoba untuk mengincar. Dan Auditiz bakal siap untuk mengcover. Tapi masalahnya kali ini apakah Dewa United mereka akan maksain keadaan. Vincent masuk ke area belakangnya Auditiz memang hilang begitu saja. Tapi Swallow pun hilang. Tapi kali ini 3 lawan 5. Apakah bakal coba dipaksakan oleh Dewa United? Vincent mencoba untuk bertahan tapi Kars split grab-grabnya memang konek ke arah Dixon tapi bukan target yang diinginkan. Dan Kars tumbang di tangan dari Watt. 5 pemain dari Dewa United begitu kuat. Dan bahkan kali ini mereka mau fokus ke area base yang sudah mulai terbuka di depan mata. Apakah Vincent mampu bertahan? Kali ini sedikit sulit. Watt memang tidak terhentikan. Tapi Heist Armor menjadi pemain yang tersisa dari Rebellion Zion. Belum ada minion yang masuk kecuali dari area bawah. Dan Dewa United bermain sangat amat disiplin. Ya, dan benar-benar bagus banget ya. Mereka fokus ke arah 2 base turret di bagian mid lane dan juga di bagian bottom lane. Sementara Lanaya ini fokus untuk mendapatkan objektif Lord yang kedua kali ini. Dan harusnya line semua dari arah mid lane dan juga bottom lane ini masih bagus banget ke teman-teman dari Dewa United. Ya, dan bahkan ini akan menjadi satu free Lord untuk Dewa United sendiri. Tapi itu adalah nice engagement ya dari Dewa di mana mereka melihat hanya ada 2 hero di bawah tadi yang sedang jalan kaki.
langsung di-engage dan backup dari Rebellion Zion ini terlihat pelan karena Vincent terpantau sudah ada di area pit tadi. Jadi jauh untuk ke bawah meskipun memang dia punya Baxia Shield Unity. Ya, dan tim fight-nya menurut aku buat Rebellion Zion sendiri ketika mereka coba untuk ngambil atau balikin satu momentum ya untuk Rebellion sendiri. Posisi Heist dan juga Audity ini udah low. Jadi mereka nggak bisa untuk nge-follow up Vincent yang udah nabrak dengan Baxia Shield Unity. Kars yang tadi bahkan grab-grabnya itu udah ngambil satu pemain, tapi yang dia peluk adalah Dixon. Betul, sebenarnya pilihan ada 3 tadi, cuman Watt udah lari duluan pertama iya, kali. makanya. Jadi tinggal yang tebel-tebel nih yang bisa dinaik dan lapu-lapu ya salah satu fighter yang memang gak terlalu durable, tapi dia bisa ngedash jauh tadi. Ya, dan mungkin kalau misalnya kita lihat ya, di Lord yang kedua ini, winning condition seperti apa nih mereka sama Rebellion Zion? Tapi Sacho terculik di area depannya. Immortality memang pecah dari Sacho. Dan bahkan ditumbangkan begitu saja. Apakah Dewa United mereka masih bisa untuk memberikan pressure? Lordnya sudah mulai masuk. River Fighter dibuka. Dan bahkan Audity ada buka arah seorang Dixon. Kars di area belakang memang hilang begitu saja. Tapi Swallow maju ke area depan. Dengan mengcopy ke arah River Fighter. Itu tidak cukup untuk Rebellion Zion. Dan bahkan kali ini Lordnya mencoba untuk masuk. Bisa akan coba difokuskan Dewa United. Mereka mencoba untuk fokus dan itu dia. Dewa berhasil untuk mendapatkan game mereka yang